Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas N-Queen Problems. Apa sih N-Queen Problems itu? N-Queen Problems itu berasal dari 8 Queen's Problem atau Egg Queen's Problem yang dikemukakan oleh pemain catur bernama Max Bezel. Jadi N-Queen Problem itu N adalah jumlah atau ukuran dari papan caturnya, di mana problemnya itu bagaimana cara kita meletakkan sebuah bidak ratu di papan berukuran N yang dengan syarat tidak boleh saling memakan pada ratunya. Nah, gerakan ratu sendiri itu seperti pada gambar, di mana dia bisa bergerak ke horizontal, vertikal, dan diagonal. Pada kali ini kita akan membahas misalkan ada contoh 4 Queens Problem, di mana ukuran caturnya itu berukuran 4x4. Juga bidak ratunya terdapat 4 buah. Nah, bagaimana cara kita meletakkan bidak ratu tersebut pada catur berukuran 4x4 agar tidak saling memakan? Nah, solusinya adalah sebagai berikut. Jadi ratu pertama diletakkan pada sini, ratu kedua, ratu ketiga, ratu keempat. Nah, ini adalah solusinya, di mana ratu pertama, ratu kedua, ratu ketiga, ratu keempat, dan 2, 4, 1, 3 ini adalah posisinya. Nah, kita dapat lihat sendiri bahwa tiap ratu tidak saling memakan, baik dari vertikal, horizontal, maupun diagonalnya. Nah, selanjutnya solusinya. Bagaimana cara kita mencahkan solusinya apabila ukuran caturnya lebih dari 4? Terdapat berbagai macam cara atau algoritma. Salah satu contohnya adalah genetika. Ada juga backtracking dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan antara algoritma genetika dan backtracking. Apa sih algoritma genetika itu? Algoritma genetika dikembangkan oleh John Holland. Algoritma genetika yang memodelkan adalah algoritma yang memodelkan proses seleksi alamiah dan seleksi biologi dari rekombinasi genetika, mutasi, dan seleksi natural untuk membangkitkan suatu permasalahan. Algoritma genetika mirip seperti teori evolusi Darwin, di mana yang kuatlah yang bertahan. Nah, misalnya kita punya tadi kan 4 and Queen, di mana ratu pertama, kedua, ketiga, dan 4. Ini adalah kromosom, anggap sebuah kromosom. Nah, ini yang tanda biru adalah lokus atau posisinya. Nah, sedangkan ini adalah search space. Juga ada dikenal istilah fitness. Fitness itu adalah nilai kecocokan. Selanjutnya ada populasi dan gen. Gen, anggap ini solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga, dan solusi keempat. Nah, kumpulan dari beberapa solusi itu yang disebut dengan populasi. Nah, adapun tahap-tahap atau rangkaian kegiatan dari algoritma genetika. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi yang dimaksud di sini adalah, anggap kita punya beberapa solusi atau beberapa calon solusi. Nah, kita mengurutkan calon-calon solusi tersebut dengan nilai fitness tertinggi hingga terkecil. Nah, itulah yang disebut solusi. Dimana nanti jadinya yang nilai fitness tertinggi adalah yang akan bertahan, sedangkan yang rendah akan tersingkirkan. Selanjutnya ada crossover. Crossover adalah mengubah atau menghilangkan dari gen-gen yang ada. Misalnya kita punya
contoh gen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan crossover. Crossover itu artinya kita menghilangkan, anggap kita menghilangkan setengah dari tiap gen, maka ini akan ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, ini ke sini, maka jadilah calon gen baru. Maaf gambar saya jelek. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada mutasi. Nah, mutasi itu mengubah atau memanipulasi dari gen baru yang didapat tadi, yang hasil crossover. Anggap kita punya sebuah gen, ini bernilai anggap posisi 2, 1, 4, 3. Nah, kita mutasi apabila anggap 2 ini bernilai benar, lalu 2 dengan 1 bisa saling makan benar, maka dia akan salah. Nah, 2 dengan 4 dia tidak bisa saling makan, maka dia benar 1. Dengan 2 dengan 2 bisa saling makan, maka dia bernilai 0. Nah, anggap kita mengubahnya menjadi suatu bentuk biner. Untuk melakukan mutasi, maka kita akan mengubah yang salahnya. Nah, mutasi biasa dilakukan dengan mengganti nilai yang ada dengan nilai random, dan yang diganti adalah yang bernilai salah. Anggap ini kan salah atau 0, maka dia diganti dengan angka random antara 1 sampai 4 atau antara 1 sampai n. Nah, ini juga ya seperti itu. Selanjutnya ada regenerasi. Nah, kan tadi setelah kita membuat gen baru, atau gen baru tersebut biasa disebut dengan gen child atau gen anak, sedangkan yang sebelumnya disebut gen parent atau gen orang tua. Regenerasi dilakukan untuk menyeleksi atau memasukkan gen anak pada urut populasi. Misalnya kita punya gen anak di sini, hasil mutasi atau mutan. Nah, di sini nilai fitnessnya misalnya 3. Nah, di sini nilai fitnessnya 4, sini 3, sini 2, sini 1. Nah, nilai fitness dari gen mutan yang baru ini adalah 3, maka kita masukkan ke sini, dan ini akan disingkirkan. Jadilah sebuah populasi baru. Seperti itu. Nah, hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga nilai fitness mencapai nilai fitness maksimal. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil program yang telah saya jalankan. Programnya ada di link pada deskripsi. Misalnya kita buat papan berukuran n atau 4, berukuran 4 kali 4. Selanjutnya populasi sebesar 10, artinya ada 10 gen. Nah, terus ada ini generasi -1, artinya saya tidak membatasi jumlah populasi yang akan dibentuk. Nah, di sini kita dapat melihat solusinya ada 3. Karena di sini bentuknya dimulai dari 0, maka ini adalah 2, ini 0, 1, 2, 3. Nah, 2 solusinya adalah 2, 0, 3, 1. Dan waktu execute-nya atau waktu pengerjaannya sekitar 5,9 milisecond. Nah, selanjutnya adalah algoritma backtracking. Algoritma backtracking pertama kali diperkenalkan oleh
D.H. Lehmer pada tahun 1950. Algoritma backtracking atau runut balik merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi berbasis pencarian pada ruang status. Algoritma backtracking bekerja secara rekursif dan melakukan pencarian secara sistematis pada semua kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, algoritma ini berbasis pada algoritma Depth First Search atau DFS. Karena tadi dikatakan sebelumnya menggunakan pohon biner atau maka terdapat root yang sebagai akar. Ini adalah langkah pertama, dan leaf itu adalah ujung dari langkah yang dilakukan. Anggap kita punya sebuah pohon biner, pohon solusi dari 4 queen problems. Di sini sudah dibentuk. Di sini anggap kita punya sebuah papan kosong pada langkah pertama. Lalu kita mencoba masukkan ratu pertama pada kolom 1 pada posisi 1. Selanjutnya kita mencoba ratu kedua pada posisi pertama. Di sini kan gagal, artinya maksudnya saling memakan. Maka kita mencoba pada menggesernya gagal. Di sini gagal terus berulang atau rekursif sampai dia mendapatkan solusi yang benarnya atau dia tidak saling memakan. Algoritma backtracking dia bekerja secara berurutan, sehingga apabila solusi pada dia ditemukan di awal, maka dia sangat baik. Apabila solusi ditemukan pada akhir, maka dia kurang baik. Selanjutnya, ini adalah hasil contoh program yang telah saya jalankan. Sini menggunakan 4 queen problems berukuran 4x4 papan caturnya. Kita mendapatkan waktu 5,01 milisecond. Waktu tersebut lebih cepat daripada algoritma genetika yang tadi. Nah, di sini saya akan membandingkan antara algoritma genetika dan algoritma backtracking berdasarkan dua parameter, yaitu ukuran board dan waktu eksekusi. Nah, dari hasil pengujian yang telah saya lakukan, berikut adalah tabel dari perbandingannya. Di sini saya menggunakan 6 ukuran papan catur. Ada 4x4, 8x8, 12x12, 16x16, 20x20, 24x24. Nah, di sini terlihat adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu papan. Berikut adalah grafik dari hasil perbandingan kedua algoritma tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa backtracking dia seiring dengan bertambahnya jumlah ukuran papan, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu berbeda jauh atau tidak terlalu melonjak. Namun sedangkan algoritma genetika dia dari ukuran 4 hingga 20 dia masih kurang lebih sama dengan algoritma backtracking. Namun pada ukuran 24 dia tiba-tiba melonjak tinggi hingga berkali-kali lipat. Hasil dari pengujian ini juga ada linknya pada deskripsi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah algoritma backtracking dalam menyelesaikan permasalahan 4 queen problem atau n queen problems lebih baik dibandingkan dengan algoritma genetika.
Hal tersebut bisa saja terjadi karena solusi atau search space atau kemungkinan solusi atau ruang solusi dari kedua algoritma tersebut berjumlah n faktorial. Anggap saja, bayangkan apabila 24 faktorial, berapa banyak ruang solusi yang dapat dibentuk. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi.